Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mishat. Hari ini kita kembali masuk sekolah. Alhamdulillah ya. Di awal semester ini ya saya ucapkan selamat pada kalian yang sudah masuk kelas 11 ya. Alhamdulillah ya, ini kelas 10 yang dulu ketemu saya sekarang sudah masuk kelas 11. Alhamdulillah. Oleh karena itu marilah kita bersyukur dengan senantiasa terus belajar ya. Terus belajar, giat belajar, menjaga kesehatan dan selalu bersyukur atas apa yang sudah diberikan, nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk sebelum kita masuk di pertemuan awal ini, mari kita berdoa bersama. Mudah-mudahan pertemuan awal ini menjadi sesuatu yang penting dan sesuatu yang bermanfaat untuk di semester awal ini ya. Kita berdoa dengan suratul Fatihah. Mudah-mudahan di awal pertemuan ini pertemuan yang baik untuk ke depan dalam satu semester ini. Ala hadini wa kullu niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, di pertemuan ini saya akan membahas tentang ini ya, kompetensi dasar mata pelajaran geografi untuk kelas 11 IPS ya. Nah, selamat sekali lagi pada kalian yang sudah naik kelas 11 atau masuk di semester 3 ini. Mudah-mudahan di semester 3 ini kalian diberi kemudahan, kesehatan, dan kesuksesan sehingga bisa mengikuti pelajaran terutama mata pelajaran geografi ya. Jadi, mata pelajaran geografi selalu bagus ya, selalu baik dan selalu mudah untuk kalian jika kalian mau belajar dan mau mengikuti dengan baik ya. Nah, saya akan memulai pelajaran ini dengan menunjukkan kompetensi dasar mapel geografi sekaligus juga menyampaikan seperti apa pembelajaran geografi saya ya. Karena masih daring ya, atau dalam jaringan, maka pembelajaran kita hari ini ya mungkin dari Zoom, dari YouTube, dan dari WA ya, kita banyak komunikasi di situ ya. Tapi nggak apa-apa lah, mudah-mudahan semua itu tidak mengurangi semangat kita dalam belajar. Ya, setuju kan? Oke. Nah, di pertemuan kelas 11 ini, kompetensi dasar yang kita pelajari di kelas 11 adalah ini ya. Jadi, kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan geografi kelas 11. Yang pertama adalah kompetensi dasar. Kita ada 1, 2, 3, 4 ya. Di semester ini ada di 2 semester itu ada 7 kompetensi dasar ya. Berarti di semester 3 saja ada 4 kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Namun nanti kita lihat kondisinya, kalau memang tidak cukup maka hanya 3 kompetensi dasar saja ya. Karena situasi yang pandemi ini kita menggunakan kurikulum darurat ya. Tetapi semester kemarin walaupun kondisi pandemi, alhamdulillah kelas 11 yang kemarin itu 4 KD bisa selesai di semester pertama ya. Tentu saja kita pilih mana materi-materi yang kira-kira bisa diterima dengan gampang dan bisa
apa ya itu penting ya, penting untuk kita pelajari. Nah, di awal semester kita akan belajar tentang kondisi wilayah dan posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Nah, ini kompetensi dasar yang kita pelajari. Kemudian kompetensi keterampilannya ini menyajikan contoh hasil penalaran tentang posisi strategis wilayah Indonesia sebagai poros maritim dunia. Nah, walaupun sebenarnya nanti di dalam kompetensi keterampilan ini nanti akan saya modifikasi, bisa jadi tugasnya tidak ini ya. Nah, jadi memang dalam satu KD, ini kan satu KD ya. Yang pertama ini KD pengetahuan, yang 31.1 ini KD pengetahuan, yang 4.1 ini adalah KD keterampilan. Nah, masing-masing KD ini kan mesti ada tagihannya. Yang pertama jelas tagihannya adalah tugas berupa kuis biasanya saya. Kemudian adalah penilaian harian. Nah, KD yang kedua ini biasanya adalah tugas yang kalian kumpulkan dalam bentuk penilaian keterampilan. Ya, itu tagihannya. Jadi setiap bab atau setiap KD itu ada tagihannya berupa kuis, penilaian harian, dan juga ada tagihan berupa penilaian keterampilan. Nah, penilaian keterampilannya tidak mesti seperti ini ya. Nanti bisa jadi untuk penilaian keterampilan tugasnya tidak seperti ini. Tetapi ini contoh di dalam KD keterampilan itu tugasnya contohnya seperti ini, menyajikan contoh hasil penelitian tentang posisi strategis wilayah Indonesia sebagai poros maritim dunia dengan bentuk peta, tabel, dan atau grafik. Nanti saya modifikasi pelajarannya tidak seperti ini. Nah, ini materi pelajarannya adalah posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Ini kita akan asik ya, kita belajar tentang letak, luas, dan batas wilayah Indonesia, karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia, perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia, potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia. Nah, bagi pecinta pengamat dan ingin belajar tentang poros maritim, tentang kekayaan laut Indonesia, nah ini cocok nanti kalian akan belajar tentang ini. Ini kegiatan belajarnya. Nah, termasuk kegiatan belajar ini nanti kita akan modifikasi ya. Karena kita belajar daring, maka modelnya seperti apa kita sesuaikan. Jadi bab pertama atau KD pertama tentang posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Nah, kita belajar tentang laut Indonesia ya. Yang kedua, ini KD kompetensi dasar pengetahuannya 3.2. Nah, 4.2-nya ini adalah kompetensi keterampilannya. Yang sama dengan di pertemuan di KD pertama, nanti akan ada modifikasi di penilaian keterampilan. Tetapi di penilaian pengetahuan akan hampir sama dengan biasanya kalau masih daring, ya umpama, maka kita akan tagihan dalam keterampilan dasar pengetahuan adalah kuis dan penilaian harian. Sementara tagihan dalam bentuk KD keterampilannya adalah penilaian keterampilan. Nah, mudah-mudahan pandemi berakhir sehingga kita bisa masuk, maka nanti kita bisa mengembangkan materi yang tidak seperti itu ya. Mungkin kita nanti ada diskusi kelompok, ada permainan, dan sebagainya. Nah, jadi KD yang kedua kita akan belajar tentang flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Jadi yang kita belajar nanti tentang hewan, tumbuhan di dunia maupun di Indonesia. Nah, untuk kompetensi dasar yang ketiga, kita akan berbicara tentang pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Nah, ini ya, tentang sumber daya alam. Di Indonesia ini negara yang sangat terkenal dengan sumber daya alam yang melimpah ya. Nah, tidak hanya sumber daya alam yang kita pelajari, tapi bagaimana potensi kehutanan, pertambangan ya. Dan ini yang tidak kalah penting, ada AMDAL ya, analisis mengenai dampak lingkungan, di mana memang dalam pengelolaan sumber daya alam ini seringkali terjadi istilahnya malpraktek ya, banyak penebangan hutan liar, ada limbah dan sebagainya. Nah, ini harus dianalisis
mengenai dampak lingkungan dalam bentuk AMDAL. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah pemanfaatan sumber daya alam dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Ingat, pemanfaatan sumber daya alam tidak hanya memikirkan kita sendiri, tapi bagaimana generasi mendatang, ya, supaya juga ikut menikmati, ya. Nah, ini yang dinamakan pemanfaatan sumber daya alam. Ini juga sama, nanti ada tagihan KD pengetahuan dengan kuis kalau masih online. Udah masuk ya. Oleh karena itu nanti ada tugas lah ya, ada tugas individu maupun kelompok. Kalau nanti masuk ada secara offline, ada tugas individu, ada tugas kelompok. Tapi kelihatannya nanti walaupun masuk itu tetap memanfaatkan e-learning ya, sehingga nanti e-learning itu kalau offline pun atau pertemuan tatap muka tetap dipakai. Nah, karena apa? Karena sekarang ini zamannya sudah digital ya, sehingga pengajaran itu kelihatannya nanti ke depan walaupun tatap muka tetap memanfaatkan perangkat-perangkat IT atau digital ya. Ini kegiatan pembelajarannya, mungkin kalian nanti bisa pause, kemudian kalian baca. Tentu saja tidak akan persis seperti ini. Yang persis hanya ini ya, materi pembelajarannya. Untuk yang kegiatan pembelajaran, kemudian penilaian keterampilannya, itu nanti pasti ada modifikasi, menyesuaikan dengan daerah setempat. Nah, karena ini adalah kurikulum yang dibuat secara nasional, nah nanti konteks Malang atau konteks Jawa Timurnya itu akan disesuaikan. Nah, ini KD yang ketiga. Nah, KD yang keempat ini tentang ketahanan pangan, industri, dan energi. Ini KD terakhir yang akan dipelajari di semester 3 ya, yaitu menganalisis ketahanan pangan nasional, penyediaan bahan industri, serta potensi energi baru dan terbarukan di Indonesia. Membuat peta persebaran ini yang KD keterampilannya ya. Ini kegiatan pembelajarannya ini nanti mungkin bisa dimodifikasi, baik ketika online maupun offline nanti pasti ada modifikasi dari ini. Nah, kalian kalau ingin mempelajari membaca ini, kalian bisa pause untuk kita pelajari ya. Nah, materinya apa? Yaitu tentang pengertian ketahanan pangan, bahan industri, serta energi baru dan terbarukan, potensi dan persebaran sumber daya pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan untuk ketahanan pangan nasional. Nah, ini termasuk kita akan belajar mengapa Indonesia masih impor beras ya. Padahal Indonesia ini sudah banyak sawah dan ladang yang menanam padi, kenapa kita masih impor beras? Mengapa kita masih impor garam? Nah, ini nanti akan kita pelajari jawabannya tentang ketahanan pangan, industri, dan energi. Nah, ini kita termasuk juga mengapa Indonesia masih impor BBM. Nah, iya, kita ternyata masih impor bahan bakar minyak, terutama minyak yang sudah diolah. Kalau minyak mentah kita masih banyak, tetapi minyak olahan kita yang betul sudah menjadi BBM ini yang masih kita impor. Lah, mengapa ini? Nah, kita pelajari di dalam tentang ketahanan industri dan energi ya, bukan ketahanan pangan ya, tapi energi di sini. Nah, untuk materi ya ini ya masih ada ya. Jadi nanti kita berbicara tentang potensi dan persebaran sumber daya untuk penyediaan bahan industri, potensi dan persebaran sumber daya untuk penyediaan energi baru dan terbarukan, pengelolaan sumber daya dalam penyediaan bahan pangan, bahan industri, serta energi baru dan terbarukan. Nah, ini ada istilah energi baru dan terbarukan, EBT, energi baru dan terbarukan. Nah, ini kita nanti bicara tentang alternatif sumber daya ya. Bagaimana kita supaya tidak terlalu tergantung sama bahan bakar minyak, maka diperlukan menu-menu baru atau invention di dalam penggunaan energi di Indonesia. Mungkin nanti suatu saat ada yang menemukan energi dari apa kek ya,
kita harus berpikir alternatif energi selain bahan bakar minyak. Nah, ini tugas kalian ya untuk belajar tentang itu, untuk menemukan ya, kalau bisa gimana ya, nanti muncul dari Mandua Kota Malang bisa menemukan energi alternatif selain BBM dari apa misalnya ya. Nah, bisa jadi ya nanti ada air yang dikasih zat apa itu bisa fungsinya seperti minyak bumi. Nah, itu penemuan dari kalian. Mungkin ini untuk semester 3 yang ingin kita bahas. Nah, untuk semester 4 maka kita akan belajar tentang dinamika kependudukan. Mungkin saya baca sekilas saja ya, nanti di KD 5 di semester 4 ya, itu kita belajar tentang dinamika kependudukan. Kemudian keragaman budaya. Nah, Indonesia ini kaya akan budaya ya. Kemudian tentang mitigasi bencana. Nah, ini bencana alam banyak di Indonesia karena di Indonesia ini adalah negara titik silang antara 2 benua dan 2 samudera, dan negara yang dilalui oleh sirkum Mediterania dan sirkum Pasifik. Maka bencana alam adalah sesuatu yang niscaya ya di Indonesia ini, tapi kita nggak usah memikirkan tentang bencana itu, tapi bagaimana solusi untuk mencegah atau meminimalisir, atau dalam bahasa kerennya di sini adalah memitigasi bencana alam tersebut. Nah, itu nanti kita pelajari di semester 4. Nah, tentang buku yang kita pakai, buku pakainya adalah bukunya Yasinto Sindupe ya, Geografi untuk SMA kelas 11. Ini bukunya ya. Nah, ini saya tampilkan satu ya. Tapi kalau kalian punya yang lain ya dipersilakan ya. Punya literatur yang lain maka sangat boleh ya. Misalnya buku terbitan mana, maka silakan menggunakan buku-buku atau sumber yang lain ya, selain buku ini. Nah, demikian pertemuan di awal ini. Sekali lagi saya tidak mengenalkan nama. Kalau nama kalian sudah tahu saya siapa. Beda lagi kalau kalian kelas 10 maka perkenalan kita akan lebih panjang karena saya akan mengenalkan nama, alamat dan sebagainya ya. Mungkin itu saja pertemuan hari ini. Sekali lagi tetap semangat belajarnya, jaga kesehatan, kemudian tetap istiqomah belajar ya. Jangan sampai kondisi pandemi ini kalian tidak belajar. Wah, bahaya sekali ya kalau kalian kondisi pandemi ini kemudian kalian tidak belajar. Wah, maka virusnya akan senang. Wah, berhasil. Virusnya akan senang ya. Oleh karena itu kita, walaupun ada pandemi ini, kalian tetap harus belajar dan giat untuk membaca buku ya, mencari informasi, dan jangan bermain saja ya. Nah, itu saya lihat anak-anak itu dalam kondisi seperti ini waktunya banyak hanya untuk bermain game ya, atau lihat TV dan lain sebagainya. Itu boleh, silakan main game, silakan lihat TV, silakan bermain, tapi tolong dibatasi waktunya ya. Dilihat waktunya berapa jam saya main ini ya, yang kira-kira dalam sehari ini berapa jam itu harus dibagi. Harus ada waktu untuk belajar, harus ada waktu untuk beribadah, harus ada waktu untuk istirahat. Jadi bermain itu boleh, tetapi harus dibatasi ya. Jangan terlalu lama bermain ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kita berdoa bersama, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, kemudahan, dan kesuksesan, dan mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa normal belajar kembali lagi ke sekolah ya, bertatap muka di pembelajaran tatap muka. Oke ya, kita akhiri dengan doa firman subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.